channel Cem Fani, Chemistry Fani. Apakah kalian sudah siap untuk belajar kimia? Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Oke, untuk video kali ini kita akan belajar tentang materi bentuk-bentuk molekul berdasarkan teori FSPR. Oke, sebelum lanjut ke video materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang anggotanya ada Fatika Hoerinisa dengan NPM 2213023025, ada Suci Ramadanti dengan NPM 2213023026, ada Inaya Wulandari dengan NPM 2213023040, dan ada Cahaya Putri Hardianti dengan NPM 2213023071. Sebelum lanjut ke materi, yuk kita simak video berikut. Untuk pokok bahasan pada materi kita kali ini yaitu adalah yang pertama ada definisi bentuk molekul, yang kedua ada definisi teori FSPR, yang ketiga ada jenis-jenis bentuk molekul. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang definisi bentuk molekul. Teman-teman tahu nggak sih bentuk molekul itu ada apa aja? Nah, dapat dilihat pada video ada beberapa contoh bentuk molekul. Yang pertama yaitu ada bentuk tetrahedral, yang kedua ada bentuk linear, yang ketiga ada bentuk oktahedral, dan yang keempat ada planar bentuk V. Bentuk molekul menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul, yaitu kedudukan atom-atom dalam ruang 3 dimensi dan besarnya sudut-sudut ikatan yang dibentuk dalam suatu molekul, serta ikatan yang terjadi pada molekul tersebut yang dibentuk oleh pasangan-pasangan elektron. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan teori FSPR atau berdasarkan teori domain elektron. Kira-kira gimana ya cara untuk meramalkan bentuk molekul? Nah, untuk meramalkan bentuk molekul, kita dapat menggunakan dua teori, yaitu ada teori FSPR dan ada teori domain elektron. Pada teori FSPR, itu meramalkan bentuk molekul berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam elektron valensi pada atom pusat. Sedangkan pada teori domain elektron, meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah pasangan elektron. Jadi, dapat dibilang teori domain ini merupakan penyempurnaan dari teori FSPR. Nah, pada teori FSPR atau teori domain elektron, domain atau pasangan elektron itu memiliki dua macam pasangan, yaitu ada pasangan elektron terikat atau PEI dan ada pasangan elektron bebas atau PEB. PEI merupakan pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain secara kovalen. Sedangkan PEB adalah pasangan elektron pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Nah, antar pasangan elektron dalam atom pusat akan saling tolak-menolak, sehingga akan mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum. Adapun tolakan antara PEB dengan PEB itu lebih besar dari tolakan antara PEB dengan PEI dan lebih besar dari tolakan antara PEI dan PEI. Halo Cemers, di sini saya Suci Ramadanti dengan ujung NPM 26 akan menjelaskan bentuk molekul linear dan trigonal planar.
Nah, langsung saja kepada bentuk molekul yang pertama, yaitu adalah bentuk molekul linear. Nah, bentuk molekul ini terdiri dari dua pasang elektron berikatan atau PEI dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, atom-atom itu terhubung pada sebuah garis lurus atau dikatakan linear. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa atom C atau atom pusat itu terikat dengan dua atom oksigen dengan membentuk garis lurus atau linear dengan memiliki sudut ikatan 180 derajat. Nah, dapat dilihat juga pada gambar yang memiliki sudut ikatan yaitu 180 derajat. Nah, kita juga dapat menuliskan tipe molekul dari CO2 yaitu adalah AX2. Nah, di mana A itu melambangkan atom pusat, X melambangkan pasangan elektron yang berikatan. Nah, karena dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka pasangan elektron bebasnya 0. Sehingga kita dapat menuliskan tipe molekul dari bentuk linear atau CO2 itu adalah AX2. Bentuk molekul yang selanjutnya yaitu adalah bentuk trigonal planar. Bentuk molekul ini itu terdiri dari 3 pasang elektron yang berikatan atau kita sebut sebagai PEI dan juga tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, 3 atom itu mengelilingi atom pusat membentuk segitiga sama sisi atau kita sebut sebagai trigonal planar. Dapat dilihat pada gambar yang pertama itu ada 3 atom yang mengelilingi atom pusat, yaitu di contoh ini adalah F3 itu mengelilingi atom pusat B membentuk segitiga sama sisi atau trigonal planar yang memiliki sudut ikatan itu 120 derajat. Dapat dilihat pada gambar kedua yang menggambarkan sudut ikatan pada bentuk molekul trigonal planar. Nah, kita juga dapat menuliskan tipe molekul dari bentuk trigonal planar yaitu AX3. Nah, itu didapatkan dari mana? Karena pada bentuk trigonal planar kita dapat lihat pada gambar ketiga itu ada 3 pasangan elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebasnya. Sehingga kita dapat tuliskan tipe molekul dari trigonal planar atau di dalam contoh ini BF3 yaitu AX3. Halo Jumpfunners, saya Fatihah Wirinisa akan melanjutkan materi terkait bentuk molekul selanjutnya, yaitu bentuk tetrahedral. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Tetrahedral merupakan bentuk molekul dengan 4 pasangan elektron atau 4 domain di sekitar atom pusat. Metana mengandung 4 ikatan kovalen. Atom karbon terletak pada pusat tetrahedral dan 4 atom hidrogen terletak pada sudut-sudutnya. Perhatikan gambar berikut. Tetrahedral memiliki tipe AX4, di mana metana memiliki 4 pasangan elektron ikatan atau PEI-nya adalah 4 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB-nya adalah 0. Sudut yang dibentuk antara atom hidrogen karbon hidrogennya adalah 109,5 derajat. Selanjutnya yaitu bentuk molekul trigonal bipiramidal. Perhatikan gambar berikut. Bentuk trigonal bipiramidal termasuk bentuk molekul dengan 5 pasangan elektron atau 5 domain di sekitar atom pusat. Molekul yang mengandung 5 pasangan elektron yang mengelilingi atom pusat membentuk molekul bipiramida segitiga atau trigonal bipiramidal. Pada contoh PCl5, atom P atau fosfor sebagai atom pusat dan 5 atom klorida terletak di sudut-sudutnya. Perhatikan gambar berikut. Trigonal bipiramidal memiliki tipe AX5. Contohnya adalah PCl5, di mana PCl5 memiliki 5 pasangan elektron ikatan atau PEI-nya adalah 5 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB-nya adalah 0.
Sudut antara dua ikatan ekuatorial adalah 120 derajat. Sudut antara ikatan aksial dan ikatan ekuatorial adalah 90 derajat. Partner, selanjutnya bersama dengan saya, Ini Mandari, kita akan membahas tentang bentuk molekul yang selanjutnya, yaitu bentuk molekul oktahedral. Untuk contoh yang pertama, yaitu molekul SF6 atau disebut sebagai sulfur hexafluoride. Nah, seperti ini bentuk molekulnya. Mengapa SF6 disebut sebagai molekul oktahedral, ya partners? Nah, oktahedral terdiri dari dua kata. Yang pertama, okta yang artinya 8 dan hedral yang berarti wajah atau sisi. SF6 masuk ke dalam bentuk molekul oktahedral karena memiliki bentuk geometri yang seperti ini. Nah, apabila kita menghitung ujung-ujung atomnya seperti ini, 1, 2, 3, kita akan memperoleh satu sisi. Apabila kita menghitung untuk keseluruhan sisinya, kita akan memperoleh sisi sebanyak 8 sisi. Molekul SF6 memiliki sudut ikatan yang identik, yaitu 90 derajat. SF6 merupakan molekul oktahedral dengan tipe AX6, di mana A melambangkan atom pusat, X melambangkan pasangan elektron ikatan. SF6 mempunyai 6 atom fluorin yang terikat pada sulfur sebagai atom pusatnya, sehingga molekul SF6 memiliki 6 pasangan elektron ikatan dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contoh bentuk molekul oktahedral yang selanjutnya yaitu IF5, dan seperti ini bentuk molekulnya. Mengapa IF5 termasuk ke dalam bentuk oktahedral ya? Dikarenakan bentuk geometri molekulnya seperti ini. Nah, molekul IF5 ini memiliki tipe AX5E, di mana memiliki 5 atom F yang terikat pada atom I sebagai atom pusatnya. Molekul IF5 memiliki satu pasangan elektron bebas yang terletak di bawah sini, sehingga molekul IF5 ini memiliki 5 pasangan elektron ikatan dan satu pasangan elektron bebas. Contoh molekul oktahedral yang selanjutnya yaitu XeF4. Nah, seperti ini bentuk molekulnya. Dan mengapa XeF4 ini termasuk ke dalam molekul oktahedral? Karena bentuk molekulnya seperti ini. Jadi, molekul XeF4 ini memiliki tipe AX4E2, di mana XeF4 ini memiliki 4 atom F yang terikat pada atom Xe sebagai atom pusatnya, dan juga memiliki 2 pasangan elektron bebas yang terletak di atas dan juga di bawah. Sehingga XeF4 ini memiliki 4 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas. Yang mana masih ingat nggak apa aja nih yang udah kita pelajari hari ini? Kita udah mempelajari tentang teori bentuk-bentuk molekul. Jadi, untuk meramalkan bentuk molekul itu bisa dilakukan berdasarkan 2 teori. Yang pertama, teori FSFR, yang mana meramalkan bentuk molekul berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam elektron valensi pada atom pusat. Kemudian, terdapat teori domain elektron yang meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah pasangan elektron. Serta terdapat 5 bentuk molekul umum yang biasanya kita temui. Yang pertama itu molekul linear, contohnya adalah CO2. Molekul segitiga datar, contohnya BeF3. Lalu tetrahedral, contohnya CH4. Lalu trigonal bipiramida, contohnya PCl5. Dan yang terakhir itu oktahedral, contohnya SF6. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih sudah menonton. See you next video guys, bye bye.